selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tiara Matambonan, NPM 21120023, kelas SIM 2101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi penjadwalan. 1. Pengertian penjadwalan. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer, di mana penjadwalan ini bertugas untuk memutuskan proses yang harus berjalan, kapan proses berjalan, dan berapa lama proses ini berjalan. Yang kedua, tipe-tipe penjadwalan. Terdapat 3 tipe penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks. Yang pertama, penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi proses di antara proses-proses ready di memori utama. Yang kedua, penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan jangka menengah adalah menangani proses sweeping, dinamik proses mempunyai kepentingan kecil sebagai proses yang tertunda. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang, bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikut yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif, waktu proses memori perangkat I/O. Program-program ini berprioritas rendah. Yang ketiga, konsep dasar penjadwalan. Konsep dasar penjadwalan itu tujuan dari multi-programming adalah untuk mempunyai proses secara bersama. Ketika suatu proses harus menunggu sistem operasi, dapat saja untuk menghentikan CPU dari suatu proses yang sedang dieksekusi dan memberikan sumber daya pada proses yang lainnya. CPU adalah salah satu sumber dari komputer yang penting menjadi sentra penjadwalan ini. Sistem operasi, kemampuan CPU menjadi idle sistem operasi harus memiliki salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian ready atau siap untuk dieksekusi. Yang keempat, strategi penjadwalan. Terdapat 2 strategi penjadwalan, yaitu penjadwalan non-preemptif. Pada penjadwalan ini, proses yang mendapatkan kesempatan dieksekusi oleh proses CPU akan dijalankan sampai selesai sebelum menjalankan proses lainnya. Penjadwalan preemptif merupakan kebalikan dari non-preemptif, di mana untuk suatu proses yang sedang dieksekusi oleh pemproses memiliki kemungkinan untuk dihentikan sementara dan eksekusi dialihkan ke proses lainnya. Penjadwalan preemptif baik digunakan untuk sistem yang setiap prosesnya perlu dieksekusi secara cepat. Misalnya, pada sistem waktu nyata, apabila terjadi instruksi, sistem dituntut untuk dapat menangani instruksi tersebut dengan cepat, maka pada strategi ini semua proses yang akan dijalankan ditempatkan di memori utama. Di sisi lain, walaupun cepat melakukan peralihan dan eksekusi, proses strategi ini memerlukan kondisi memori utama yang cukup besar. Yang kelima, algoritma penjadwalan. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif adalah yaitu VCVS atau First Come First Serve. Proses yang di-request CPU pertama kali akan mendapatkan jatah CPU. Yang kedua, SJF Soft Text Job First merupakan penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan SJF yang berprioritas dinamis. Yang ketiga, MVQ Multi-Frame Playback Queues merupakan algoritma yang mengizinkan proses untuk pindah antrian. Sedangkan algoritma yang menerapkan strategi preemptif adalah RR Round Robin. Semua proses dianggap penting dan diberikan sejumlah waktu pemproses yang disebut quintan. Yang kedua, SRF Soft Text Rhyming Freeze. Algoritma ini setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan proses terkecil. Yang ketiga, PS Priority Schedule merupakan algoritma penjadwalan yang mendukung proses yang memiliki prioritas tertinggi.
Yang terakhir, kesimpulan. Penjadwalan proses yaitu kumpulan kebijakan dan mekanisme di sistem operasi berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas menuntut proses mana yang harus berjalan serta kapan dan berapa lama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan itu yaitu adil, efisiensi, waktu tanggap, trust abroad time, dan trust import. Terdapat 3 tipe penjadwalan dalam sistem operasi, yaitu penjadwalan jangka pendek, penjadwalan menengah, dan penjadwalan panjang. Macam-macam strategi penjadwalan dibagi menjadi 2, yaitu penjadwalan non-preskriptif dan penjadwalan preskriptif. Sekian dengan presentasi saya. Adapun bahasa ataupun tata bahasa yang tidak bisa diucapkan dengan bagus, tolong dimaklumin. Saya akhiri presentasi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.